Kebakaran hutan adalah proses terbakarnya bahan organik yang tersebar bebas di hutan seperti serasa, humus, tanah gambut, rumput, ranting-ranting, gulma, semak, dedaunan, serta pohon-pohon segar. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu faktor perusak hutan yang paling cepat dan berdampak negatif, baik itu bagi sumber daya hutan, kesehatan manusia, ekonomi, hingga politik. Pada pembahasan perlindungan hutan kali ini, kita akan mendalami tentang kebakaran hutan, mulai dari bagaimana sifat-sifat api, dari mana asal terjadinya kebakaran, bagaimana teknologi yang harus diterapkan untuk penanggulangan serta berbagai lembaga apa saja, baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat, yang harus terlibat di dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Kalau ngomongin kebakaran hutan, tentunya erat berkaitan sama yang namanya api. Ya iya dong ya, karena gak mungkin terjadi kebakaran kalau gak ada api. Api ini tercipta akibat adanya 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu adanya bahan bakar, oksigen, dan panas. Bahan bakar di sini adalah semua bahan organik yang sewaktu-waktu dapat terbakar. Oksigen adalah salah satu komponen udara yang merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau, serta diperkirakan menempati sekitar 21% volume udara yang ada di alam ini. Sedangkan panas merupakan energi yang dihasilkan baik secara alami seperti dari energi matahari, kilat, petir, halilintar, ataupun hasil dari aktivitas manusia melalui penyulutan secara langsung menggunakan korek api. Di Indonesia, pemanasan banyak ditimbulkan oleh perlakuan manusia. Jika dikelompokkan, ada 3 tipe kebakaran, yaitu kebakaran bawah, kebakaran permukaan, dan kebakaran tajuk. Kebakaran bawah umumnya terjadi di lahan bergambut atau bahan organik. Akibat lamanya terjadi api permukaan di lahan gambut, maka api menjalar ke bawah permukaan. Api di bawah permukaan gambut lebih sulit dipadamkan daripada api di lahan kering. Sebagai perbandingan, keperluan air untuk pemadaman di tanah mineral ialah 2 liter air per meter persegi, sedangkan di lahan gambut memerlukan hingga 800 liter air per meter kubik. Kebakaran permukaan membakar bahan-bahan yang tersebar pada permukaan lantai hutan, misalnya serasa, cabang, dan ranting mati yang gugur, dan tumbuhan bawah. Api permukaan bergerak relatif cepat, sehingga tidak membakar semua bahan yang ada. Kenaikan suhu tinggi hanya terjadi pada bagian nyala api, dan itu pun tidak bertahan lama pada suatu titik tertentu, sehingga tidak mematikan jaringan-jaringan batang pohon hutan yang besar. Pada pohon-pohon kecil dan perdu, api permukaan dapat mematikan bagian kulit kayu, dan bagian kayu masih tetap hidup. Tumbuhan dengan kerusakan semacam ini dapat bertunas dan tumbuh kembali setelah kebakaran permukaan berakhir, kecuali kebakaran terjadi berkali-kali. Kebakaran tajuk terjadi berasal dari kebakaran permukaan. Kebakaran ini terjadi jika lantai hutan memiliki tumbuhan bawah yang tebal dan kering, ditambah banyaknya ranting-ranting dan dahan kering tidak dipangkas, termasuk kayu-kayu sisa tebangan. Api permukaan akan membakar bagian-bagian atas hutan, sehingga terjadi penyalaan api sampai ke tajuk pohon. Kebakaran tajuk mematikan pohon-pohon dan semak, serta tumbuhan bawah termasuk lapisan bahan organik. Itu dia penjelasan mengenai komponen api dan tipe kebakaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam lestari.